Hai semuanya, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan membahas bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka ya, Chapter 1 About Me, di unit 3 My Friends and I. Karena ada banyak bagiannya, jadi Kak Rina bagi menjadi 3 bagian ya, sekarang di part 2, di bagian halaman 47 sampai 51, section 5 and section 6. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah sekarang kita mulai, tapi sebelum mulai Karina mau ngingetin kalau kalian mau les bahasa Inggris dengan Karina di Online Class 101, nanti bisa tanya-tanya dulu lewat DM IG ya. Atau bisa juga nanti lihat paket kelas yang ada di formulir pendaftarannya. Linknya sudah Karina taruh di bawah sini ya, di kolom deskripsi. Yuk sekarang kita mulai, kita akan bahas section 5, language focus. Ya. Kita coba lihat deh, di sini ada describing people. Ya, mendeskripsikan seseorang ya atau orang-orang atau orang lain. Ya. Kemudian kita lihat describing people typically contains information about their physical features, personality traits, their current condition or facts, such as job, age, hobby, and regular activities. Ya, jadi mendeskripsikan orang biasanya berisi informasi tentang ciri-ciri fisik, ciri-ciri sifat atau karakter, kemudian kondisi mereka sekarang atau fakta tentang mereka seperti pekerjaan, usia, hobi, dan aktivitas yang biasa dilakukan. Or what they usually do, atau apa yang biasanya mereka lakukan. Look at the following examples. Lihat contoh berikut ini. Yang pertama, his name is Made. Nama dia adalah Made. He uses a crutch. Dia menggunakan alat bantu kaki ya. Atau mungkin biasa kita bilang kaki palsu ya. Nah, Made likes playing basketball. Made menyukai suka bermain basket. They like playing badminton. Mereka menyukai bermain badminton. Nah, when we talk about an activity that is done regularly, ketika kita bicara tentang aktivitas yang dilakukan secara regular atau secara continue, we can use words to show action. Kita bisa menggunakan kata-kata yang mendeskripsikan action atau kegiatan ya. Contohnya he wears, ya dia menggunakan, or feeling, ya feeling, he likes misalnya, dia menyukai. These types of words are called verbs. Kata-kata seperti ini disebut verbs, ya kata kerja. Verbs adalah kata kerja. Ya, kita catat di sini. Verb, ya kata kerja. Kemudian the form of verbs can change depending on who is being described. Bentuk dari verb bisa berubah tergantung siapa yang lagi dideskripsikan ya. In example number 3, we use likes. Yang ini. Ya. Because the subject is singular. Di contoh nomor 3, kita menggunakan likes. Ya, kata dasarnya adalah like. Suka. Ya, tapi kenapa kita pakai likes? Ya, because the subject is singular, karena subjeknya singular. Made ini adalah sendiri ya. And in example 4, we use like. Kita menggunakan kata dasar like. Ya, because the subject is plural. Yang nomor 4 ini subjeknya plural atau jamak ya, mereka. Mereka itu berarti ada lebih dari satu ya. Nah, we can use information about regular activities and facts to describe someone. Kita bisa menggunakan informasi tentang kegiatan reguler dan fakta untuk mendeskripsikan seseorang. Ya, jadi ingat ketika subjeknya adalah he, she, it atau nama orang. Nah,
kita menggunakan verbnya ditambah s atau is. Contohnya tadi like, ya. Ketika subjeknya ini dia berubah menjadi contohnya likes. Ya, wears. Wears ya, harusnya wear tapi jadinya wears. Tapi kalau subjeknya adalah ei, ya, you, we, they. Kita menggunakan verb aja, ya, contohnya like atau wear. I wear, you wear, we like, they like. Tapi kalau ini he likes, she likes, ya. Lalu nama orang misalnya mother wears, ya. Nah, now complete the sentences with the correct form of the verbs. Sekarang lengkapi kalimat di bawah ini ya dengan bentuk yang benar dari kata kerjanya. Number 1 has been done for you. Nomor 1 sudah dikerjakan untuk kamu, ya. Jadi yang di dalam kurung ini adalah kata kerjanya atau verbnya yang di dalam kurung. Lalu kita diminta untuk mengubah itu apakah tetap di posisi verb biasa atau ditambah SIS seperti tadi. Ya, ingat kita harus perhatikan ini dia subjeknya adalah singular. Ya. Yang ini adalah plural. Ya, Karina kasih tanda merah deh. Nih, kita kotakin ya. Nanti dicatat ya. Kalian harus mencatat. Kemudian yuk kita jawab ya. Di sini nomor 2. Sinta and Tamara dalam kurung play badminton in the park every Sunday. Sinta dan Tamara. Apakah ini singular atau plural? Ini nama orang ya. Tadi Karina bilang nama orang, tapi nama orangnya 1. Ya, 1 orang. Kalau namanya 2 berarti berubah jadi plural. Ya, jadi jangan terkecoh ya. Berarti dia tetap pada verb biasa. Play. Nggak tambah S ya. Berikutnya Made. Made practice basketball in the school basketball court. Made berarti dia nama orang ya dan dia sendiri atau singular. Which means kita berarti tambahin S di belakangnya. Practices. Ya, Made practices basketball in the school basketball court. Made berlatih basket di lapangan basket sekolah ya. Number 4. Tono swim with his friends every Sunday. Subjeknya Tono, ya sendiri, nama orangnya 1. Berarti kita pakai swims. Ya, with his friends. Jadi Tono berenang bersama teman-temannya setiap hari Minggu. Next one, Ahmad bike to the soccer field to watch his friends play. Ahmad bikes, ya karena Ahmad nama orang sendiri. To the soccer field. Jadi Ahmad mengendarai sepeda ke lapangan sepak bola untuk menonton teman-temannya bermain, ya. Okay, next page. Masih ada nih. Nina and Salma, plural. So, kita pakai bentuk verb biasa, ya. Nina and Salma walk together to school every day. Nina dan Salma berjalan bersama ke sekolah setiap hari. Number 7. They win the sport competition for junior high school students. Mereka win, berarti mereka plural ya. Jadi tetap win aja. Mereka memenangi kompetisi olahraga untuk murid-murid SMP ya. Junior high school itu SMP. Number 8. Dani bring a bottle of water to prepare for his soccer training. Dani nama orang dan 1. Which means kita pakainya S ya, brings. Dani brings a bottle of water. Jadi Dani membawa sebotol air untuk bersiap ke soccer training, berarti ke pelatihan sepak bolanya, ya. Next, observe the following structure of a descriptive text about Made presented in section 4. Ya. Jadi perhatikan atau observasi struktur dari tes deskriptif tentang Made yang dipresent atau yang ditampilkan di section 4. Ya, structure ya. Nah, kita lihat di sini. Yang di 4 itu ada di sini berarti ya. Kita coba cek. Section 4.
Nah, ini ya tentang MADE. Nah, kita diminta untuk melihat tabel ini ya. Nah, ini sampai bawah ya. Jadi kita diminta untuk mengamati strukturnya. Ya, coba kita lihat. Strukturnya identification, a general orientation to the topic. Ya, jadi ini kita mengidentifikasikan. Mengidentifikasi itu artinya kita melihat jadi topiknya itu tentang apa. Ya, dalam teksnya isinya adalah Mada is Galang's friend. He is 14 years old. Lalu di bagian description, feature 1 ini tentang personality trait. Ya, ini adalah extra information. Ya, he is very friendly. He has a lot of friend. Ini personality-nya. Lalu di feature 2-nya adalah physical trait. Ya, informasi yang bisa kita dapatkan dari teks tersebut, Mada has short black hair. Ya, he always wears a cap wherever he goes. Ya, ini physical traits. Kemudian berikutnya masih physical traits juga, menjelaskan bahwa Mada is special. Mada itu spesial. He uses a crutch and sometimes uses a wheelchair. Ya. Oke, kemudian di feature yang 4 ini adalah regular activity-nya. Ya, he likes playing basketball. He plays for the basketball team Kalimantan Wheelchair Basketball. He practices basketball once a week every Saturday. Jadi ini menjelaskan kegiatan yang biasa dilakukan oleh si Mada ya dalam teks paragraf tersebut. Lalu di paragraf itu ada juga bagian komen. Ya, jadi ini adalah kalau di bahasa Indonesia itu ada di mana kita menjelaskan ide pokok, kemudian gagasan pokok, lalu kalimat penjelas gitu ya, ide pokok, kalimat penjelas. Nah, ini sama, kurang lebih seperti itu. Lalu biasanya di akhir ada komen terkait dengan topik yang sedang dibicarakan, yaitu his teammates are proud of him. Ya, together they make a very good basketball team. Nah, itu adalah strukturnya. Jadi kita di section 5 we learn about struktur dari sebuah paragraf. Ya. Oke, next. Section 6. Your turn, writing, planning and brainstorming. Jadi kita merencanakan dan bertukar. Brainstorming itu bukan storm itu kan badai, brain itu otak, bukan badai otak ya. Tapi kita bertukar pikiran ya, lalu kita olah, baru nanti kita akan menemukan setiap orang memiliki ide atau memiliki pendapat apa ya. Point 1. Think of one friend. Pikirkan satu orang teman. List the words to describe your friend. Urutkan ya, buatlah daftar kata untuk mendeskripsikan teman kamu. Dari pertama regular activity-nya apa, facts-nya apa. Seperti contohnya ada di sini ya. Kita lihat contohnya ada di bagian ini. Ini tentang Mada tadi. Ya, halaman berapa tadi? Halaman 46. Karina tulis di sini. Ya, ini contohnya. Example is in page 36 ya. Nah, kalau yang ini nanti boleh kalian kerjakan sendiri, karena kan teman kalian sendiri ya yang paham regular activity-nya apa, facts-nya apa. Kalian bisa menggunakan vocabularies atau kalimat-kalimat yang ada untuk mendeskripsikan mendeskripsikan kegiatan atau fakta-faktanya dari sini. Karina coba cek ya. Ya, biar kalian bisa mengubah, nanti tinggal diubah berdasarkan regular activities dari teman kalian. Nah, ini dia. Bukan. Oh, ya, betul. Ini facts-nya bisa seperti ini. Ya, regular activity-nya bisa dari hobbies, ya. Oke. Kita kembali lagi ke halaman kita tadi. Mana tadi? Nah, ini ya. Oke, jadi nanti dibuat. Contohnya ada di halaman 36 ya. 46. Oke. Nah, sekarang outlining and drafting. Make an outline of your paragraph using the structure at worksheet 1.27.
ya dari di sini ya. Jadi nanti kalian setelah mengisi daftar tadi, kalian membuat kerangka ya dari hasil pemikiran mereka ya tentang mendeskripsikan teman ini. Ya. Oke, berarti yang ini nanti kalian bisa isi berdasarkan data-data dari teman kalian ya. Datanya nanti bisa menggunakan contoh yang ada di sini di halaman 48. Ya. Karina tulis contoh example page 48 ya. Oke, let's look at the next one. Writing and editing. Nah, baru di sini kita menuliskan deskriptif paragrafnya ya. Paragrafnya nanti juga bisa melihat dari contoh teks made ya. Oke, ini Karina skip karena kalian nanti akan menuliskan deskriptif dari teman kalian ya. Next one, section kita lihat. Oh, ini sudah selesai. Oke, pembelajaran kita di part 2 sudah selesai ya, teman-teman ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa yang mau les bahasa Inggris nanti bisa tanya-tanya lewat DM IG atau bisa juga lihat daftar paket kelas yang ada di formulir pendaftarannya ya. Linknya sudah ada di kolom deskripsi. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.